18. Sebuah gelas kaca diisi air sampai penuh, semua bagian terisi air. Massa gelas berisi penuh air ini sebesar 300 gram. Benda padat masanya 0,2 kg berbentuk tidak beraturan dimasukkan ke dalam gelas berisi air tersebut hingga tenggelam dan sebagian air tumpah. Massa gelas yang berisi air dan benda padat tersebut sekarang menjadi 450 gram. Berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan bahwa massa jenis benda padat tersebut adalah... Oke, kita gambarkan dulu ya biar paham. Ini adalah kondisi sebelum dan sesudah benda itu dimasukkan ke dalam bejana. Jadi betul-betul full tank dianya dimasukkan. Sebelumnya memang ini kurang ya. Mungkin di sini kita gambarkan ya. Jadi kita buat dua bejana deh. Dua bejana. Pertama yang kosong. Lalu dimasukkan benda padat. Kita buatlah kotak, walaupun katanya tadi tidak beraturan ya. Anggap aja lah kotak ya. Otomatis akan ada yang tumpah dong, isi bejananya, isi air bejananya. Nah, yang tumpah itu inilah dia kita tampung. Inilah volume yang tumpah. Karena dia full tank, ketika masuk benda padatnya ke dalam, otomatis volume yang tumpah itu sama dengan volume benda padat. Jadi untuk mencari massa jenis benda padat, perlu tuh mencari volume yang tumpah. Lalu, gimana cara mencari volume yang tumpah? Gampang banget. Kan tadi sudah jelas ya dikasih clue di sini. Massa benda padat itu 0,2 kg, massa gelas berisi penuh air 300 gram. Lalu setelah dimasukkan benda padat, ini massa gelas yang berisi air dan benda padat 450 gram. Berarti sebelum dimasukkan benda padat tadi, massanya itu adalah massa total ya, mungkin kita namakan itu 300 gram. Setelah dimasukkan benda padat, itu totalnya di bejana besar ini mungkin gini aja deh. Ini kita sebut massa 1 ya, lebih enaknya. Massa 1, massa 2 itu 450 gram. Oke. Dimana kalau diperhatikan dengan seksama 450 gram ini adalah kombinasi ya. Kombinasi atau total massa air sisa. Ini massa air sisa ya. MS lah kita namakan ya. Ditambah massa benda padat. Kok massa air sisa ya? Karena ada yang tumpah, berarti ini sisanya berarti. Ini yang tumpahnya. Kalau kita gabungi kita dapat M1. Nah, di mana massa benda itu kan 200 gram, 0,2 kg tadi katanya. Maka massa yang sisa itu massa gabungan benda padat sama cairan itu dikurang massa benda. Nah, kita dapat nih 450 dikurang 0,2 kg atau 200 gram. Berarti berapa tuh? 250 gram. Itu massa air yang sisa. Kan awal mula 300. Sekarang 250 airnya. Air aja ya. Berarti yang tumpah itu berapa? Ya, bisa dong kita simpulkan ya. Massa air total dikurang massa air yang sisa. Berarti 300 dikurang 250. Dapatnya 50 gram. Oke. Sehingga kita bisa menghitung nih volume yang tumpah. Volume yang tumpah, massa jenis air yang tumpah, massa benda yang tumpah dibagi massa jenis air. Ini kan hubungannya dengan massa jenis ya. 50/1. Ini udah diketahui ya, massa jenis air 1 gram per cc. Dapatnya berapa tuh? 50 dong. 50 gram per cc. Nah, gitu. Nah, ini akan sama dengan volume benda.
Kenapa? Ya, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, ingat. Jika ada bejana yang terisi penuh, kita masukkan benda padat, maka akan ada yang tumpah. Nah, volume yang tumpah itu sama dengan volume benda padatnya. Tapi ingat, itu bejananya harus berisi penuh air, gitu. Sehingga kesimpulannya apa? Kita bisa mencari massa jenis bendanya. Massa benda dikali volume benda. Dimana tadi kan jelas ya, volume benda itu sama dengan volume air yang tumpah. Otomatis 200 dibagi 50. Berapa nih? 5 dong. Ya, betul lah. 4 gram per cc gitu. Inilah massa jenis benda. Oke. Apa tuh jawabannya? Bola.